seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu. Jadi silahkan kepada teman-teman, terutama kepada orang-orang yang kontra. Supaya apa? Supaya terjadi keadilan, supaya terjadi fair begitu, ya. Jadi dua sisi yang berbeda itu harus bertemu untuk menciptakan satu kesimpulan seperti itu. Karena kalau yang naik itu adalah orang-orang yang setuju, ya nanti jadi satu sudut pandang aja yang kita bahas seperti itu. Dan biasanya teman-teman, orang-orang yang membungkam sesuatu yang berbeda, orang-orang yang membisu-bisukan sesuatu yang berbeda, atau membuat dia tidak bisa didengar suaranya, itu biasanya orang-orang yang ketakutan. Orang-orang yang sedang mengutarakan kebenaran yang semu. Begitu. Makanya di dalam debat-debat cawapres itu harus diberikan porsi yang sama seperti itu. Tidak boleh satu suaranya didengar, yang satu enggak. Enggak bisa begitu. Di dalam pengadilan pun sama. Di dalam pengadilan, hakim yang bijaksana itu akan memberikan porsi yang sama. Baik kepada jaksa penuntut umum dan kepada seorang pengacara. Supaya apa? Supaya kedua keterangan ini disimak, didengar begitu secara utuh, sehingga hakim dapat memberikan kesimpulan yang adil. Makanya teman-teman, kalau teman-teman mendapati room begitu ya, yang kalau ngomong begitu langsung dia suaranya ditinggiin, dibesarin begitu, kayak macam Juma dan kawan-kawan, itu biasanya dia menyembunyikan kebenaran. Mereka takut begitu. Kebenaran itu terungkap di roomnya mereka. Ya. Nah, baik ya, sambil teman-teman mungkin mempersiapkan ya kopi-kopinya, tehnya begitu ya, mempersiapkan air minumnya, cemilan-cemilan, kacang goreng begitu ya, silakan. Siap-siapin dulu karena kita akan ngobrol-ngobrol seru ini. Makasih Bang JB, makasih Bang. Yuk, silakan. Kita mulai saja dari Akmal Maulana. Ya, silakan. Oke, Akmal Maulana dia sudah turun. Kita kasih naik ada Atsakif. Oh, ada Akmal Maulana. Ya, silakan. Oke, kabur deh ya. Untuk teman-teman saudara-saudara yang muslim ya, kalau misalnya kalian ingin mengajukan permintaan naik, jangan gemeteran gitu. Boleh kalian itu didampingi oleh 3 orang ustadz. Ya, silakan. Tenangin diri dulu sebelum naik itu, tarik napas begitu yang dalam. Hembuskan. Makasih dada. Hembuskan, tarik napas lagi. Hembuskan lagi. Sehingga ketika kalian naik itu nggak langsung turun lagi. Belum saja dimulai pertempuran, ini teman-teman ini sudah pada langsung meninggal. Nah ini. Belum ngomong sudah langsung turun, ini gimana? Ayo silakan. Padahal di channel saya ini teman-teman ya, coba. Di channel saya ini, saya itu hampir saja, mungkin nggak pernah, seingat saya nggak pernah membisukan orang, nggak pernah. Tidak pernah. Kalau nurunin ya, kalau udah ngomong terus begitu saya turunin. Kalau bisu-bisukan saya nggak mau begitu. Karena apa? Karena saya ini pengen dengar apa yang kamu utarakan, tapi bergantian. Kalau dua-duanya ngomong, nanti yang mau didengar siapa begitu ya? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Namanya ini tidak asli tapi ya coba kita naikkan ya. Mie ayam asoy. Silakan mie ayam asoy.
Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, sebentar Kak. Silakan. Ya, Masih gelap, Bang. sebentar. Oh, nggak bisa ya, sebentar Bang, sabar ya. Udah. Oke. Baik. Silakan, Baik. Bang. Perkenalkan dulu diri Anda. Apakah Anda ini seorang muslim yang belajar agama Islam atau hanya orang awam saja? Karena kalau orang awam saja, Bang, nanti capek saya, Bang, gitu. Silakan. Silakan. Sebelumnya selamat malam Bang Selamat malam. Edis. Malam ya. Bang, pokoknya sukses selalu buat Bang Edis. Terima kasih sudah santun-santuy juga, cara bicaranya enak didengar. Ya, saya seorang Islam tapi awam. Di Orang sini Islam. saya tanya aja buat Bang Edis. Boleh? Ya, silakan, silakan, silakan. Maaf Bang Edis, saya mau tanya soalnya kan sering masuk ke FYP saya, Mbak Mikana sama Bang Edis ini kan sering masuk ya. Terus pembahasannya itu kayak sedikit agak berbeda. Itu gimana, Bang Edis bisa dijelaskan atau mungkin ada Kristen yang beda sendiri atau gimana gitu? Bisa Ya, dijelaskan? perbedaan. Baik, pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Jadi begini, Bang. Jadi di dalam kekristenan itu sebenarnya pandangan yang benar itu adalah pandangan yang biblikal, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, tetapi ada orang-orang Kristen tertentu yang dia itu mungkin belum selesai baca Alkitab atau dia memiliki salah paham terhadap Alkitab sehingga ia mengatakan bahwa abang bisa konsentrasi, nanti kalau nggak konsentrasi percuma nanti saya ngomong. Gimana? Apakah abang fokus ke sini atau lagi ada kerjaan lain? Ya fokus Bang, soalnya maaf tadi ada yang nanyain bakso. Oh, abang lagi jualan bakso. Malam-malam tidak boleh bang kerja bang orang Islam. Jangan dibisukan bang. Kita nggak dengar. Malam-malam orang Islam itu tidak boleh kerja. Kata siapa Bang Edis? Kata Allah di dalam Al-Quran. Ya enggak, setahu saya karena Belum tahu dia. Oke, tapi saya jelasin dulu yang Anda tanyakan tadi. Begini bang, bedanya saya dengan Mikana itu begini. Kalau saya mengakui bahwasanya Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Begitu. Dan Bapa di sorga dengan anak yang diutusnya itu adalah dua pribadi yang berbeda. Begitu. Jadi anak itu diutus oleh Bapa di sorga. Itu kata Alkitab. Begitu. Tetapi kalau Mikana, dia itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah ya Bapa itu sendiri. Begitu. Jadi waktu Yesus berdoa, dia itu lagi berdoa kepada dirinya dia sendiri. Begitu. Nah itulah yang membuat orang Islam itu pusing menerima Islam itu. Makanya Kristen itu nggak bisa pernah diterima sama orang Islam gara-gara pengajaran-pengajaran yang seperti itu gitu. Jadi begini, saya banyak melihat orang Islam itu tersandung pemberitaan Injilnya itu nggak pernah sampai. Jadi Injil tidak pernah sampai ke telinga orang-orang Islam karena orang Islam mumet dengar penjelasan bahwa ada Tuhan berdoa kepada dirinya dia sendiri. Padahal di dalam Injil itu tidak seperti itu, Bang. Seperti itu. Yesus tidak berdoa kepada dirinya dia sendiri, tetapi ia berdoa kepada Bapa yang di sorga.
Seperti itu, Bang. Iya Bang. Kalau Itu seperti mungkin itu pasti orang Islam tuh oh gitu. Nah, gitu. Dia pasti ngerti begitu. Walaupun nanti ada pertanyaan selanjutnya begitu. Tetapi kalau dikasih tahu sama orang Islam bahwasanya Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri, wahai aku, ya kan? Janganlah kehendak aku yang terjadi melainkan kehendak aku. Nah, orang Islam mumet, Bang. Begitu. Dan orang-orang Kristen yang seperti ini tuh banyak, Bang. Jumlahnya itu banyak. Inilah yang menghalangi Injil itu sampai ke telinga orang-orang Islam. Seperti itu, Bang. Nah, kemudian, Bang, saya apa? ya gimana ya Bang Edis? Ya karena saya juga awam, tapi saya mempercayai. Cuma saya hanya bertanya aja soal apa yang dibahas Bang Edi sama Bang Mbak Mikana aja itu. Kenapa ada perbedaan? Kayak ada sedikit berbeda. Maksud saya kayak gini Bang Edis. Iya, Jadi perbedaan kalau misalkan itu muncul. Oh, silakan selesaikan dulu. Silakan. Patan aja sesama Kristen aja, jangan sama kami para Islam gitu. Udah pasti beda gitu loh maksud saya. Tentu, kalian aja itu beda gitu. Kenapa? Itu dulu gitu. Maksud saya kayak gitu Bang Edis. Baik, pertanyaan bagus. Jos, pertanyaan mantap. Jadi pertanyaan Anda saya ulangi lagi ya. Edis, jadi kamu harusnya bahas sesama Kristen saja. Orang sesama Kristen aja beda. Orang-orang Islam bahas Kristen, ya pasti beda. Orang sesama internal Islam aja beda-beda. Tapi bukan itu poin yang saya maksud, Bang. Begini, Bang. Perbedaan itu muncul akibat daripada daya nalar seseorang atau penangkapan daya tangkap seseorang tidak sama dengan seorang lainnya. Begitu. Misal, saya kasih contoh. Kita sama-sama nonton sebuah adegan seorang ayah yang menyuruh anaknya manjat pohon mangga dengan perkataan begini. Manjat terus sampai jatuh, manjat terus. Kita sama-sama lihat adegan itu. Nah, Anda berpikir itu ayah sedang menyuruh anaknya manjat pohon mangga. Tapi saya tidak menangkap seperti itu. Yang saya tangkap adalah ayah itu menggunakan bahasa sarkas yang artinya sebenarnya menyuruh anaknya turun. Seperti itu. Kenapa terjadi perbedaan? Karena daya nalar kita memahami sesuatu itu memang tidak sama. Nah, bagaimana sekarang untuk mencari kebenaran? Maka kebenaran itu hanya ada satu. Tidak mungkin ada dua kebenaran. Nggak mungkin. Maka inilah yang kita lakukan sekarang ini. Kita sekarang sedang beradu argumen, begitu. Nah, argumen inilah yang sekarang ini kita pertontonkan kepada penonton, dan penonton itu akan melihat mana yang tepat. Seperti itu, Bang. Silakan. Soal agama saya ataupun agama sampean maksudnya ya sudah, maksudnya iki yo nek misalkan wis keyakinane opo sing memang keyakin ya sudah. Wong lagian juga kita kan Indonesia, banyak suku, banyak agama, pokoknya yang santun-santun mawon lah, ngoten niku mawon. Saya setuju Bang dengan itu. Selama kita berdebat, berdiskusi yang santun, yang baik, jangan maki-maki, hujat menghujat. Itu saya setuju. Tetapi Bang, kalau misalnya perbedaan itu dilarang untuk diperdebatkan, itu juga tidak boleh Bang. Yang namanya perdebatan, yang perbedaan itu boleh Bang kita perdebatkan. Yang nggak boleh itu kita memukul atau kita mempersekusi yang berbeda dengan kita. Contoh,
Anda beda dengan saya nih pandangannya. Maka saya harus datang rame-rame ke rumah Anda dan menggebukin Anda, itu nggak boleh. Tapi kalau soal kita adu argumen boleh, Bang. Begitu. Iya, Nah, maaf. silakan. Iya, Bang Edis. Maaf ya, Bang Edis. Saya hanya naik, cuman hanya mempertanyakan itu aja toh. Enggak saya mau berdebat. Tapi mengenai tidak boleh kerja malam gimana? Boleh nggak dibahas? Itu aja ya, Bang Edis ya. Saya Oke, baiklah. Baik. Saya turunkan ya, Bang ya. Nampaknya Bang lagi sibuk. Saya cuma pesan, Bang, menjadi orang Islam itu tidak boleh kerja malam, Bang. ya kalau misalkan menurut sampai seperti itu Bukan menurut saya, itu menurut Al-Quran. Oke lah, baik. Karena Anda tadi sudah mengakui Anda orang awam, ya nggak apa-apa lah ya. Ya, jadi teman-teman, memang orang memahaminya berbeda. Karena apa? Karena tidak baca, karena awam. Itu terjadi di setiap sendi loh. Bukan cuma soal agama aja, setiap sendi masyarakat terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukan berarti ada dua kebenaran. Tidak, tetap ada satu kebenaran. Saya kasih contoh. Perhatikan. Ini contoh ini sudah pernah saya kasih sebelumnya kepada teman-teman. Ada mama-mama atau ibu-ibu. Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu, biasanya apalagi yang tidak mengerti begitu ya, seorang datang ke rumah ibu-ibu. Bu, tok. Ada apa ya, Bu? Ini ada sepeda motor NMAX, Bu, baru, murah, Bu, murah. Oh ya? Iya, murah, Bu, murah. 5 juta aja, Bu. Ayo sekarang. Akhirnya dengan segala keluguan ibu-ibu ini, dibelilah sepeda motor itu 5 juta. Hanya ada STNK-nya, BPKB-nya nggak ada. Besok-besok datanglah polisi ke rumah ibu-ibu ini. Tok. Ibu ikut kami ke kantor polisi. Ada apa, Pak? Ibu menadah, Bu. Oh tidak, saya tidak menadah, Pak. Saya beli, Pak. Beli saya. Orang nawarin saya. Ya saya beli, Pak. Terjadi kan? Mulai terjadi perbedaan kan? Menurut versi ibu-ibu itu, dia tidak menadah. Menurut dia. Tetapi menurut sang penyidik yang datang ke rumahnya, dia melakukan penadahan. Nah, perbedaan ini bukan berarti ada dua kebenaran. Tidak, tetap ada satu. Bedanya yang satu orang awam, gak belajar, makanya dia gak ngerti. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, begitu juga. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Saya balik dulu, sabar. Cek 1 2 3. Sebentar, katanya di laptop ada 3 gambar atau bagaimana? Di laptop gimana teman-teman penampakan di laptop? Nggak ngerti saya kenapa laptop ini ya. Ya karena laptop harga 2 juta sekian. Sebentar, saya cek dulu ya. Apakah benar di laptop itu ada gambar 3? Sebentar.